Habis. Ya beli lagi ya Kak ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman sehat? Alhamdulillah luar biasa Allah. Iya, alhamdulillah saya baru bisa masuk lagi Pak. Tadi ada kendala. Jadi kita mulai saja Pak ya. Iya boleh silakan. Para peserta sudah mengisi link pretestnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan bimbingan Learning Camp mata pelajaran IPS MTS. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua Bapak Ibu. Bapak pemateri kita Bapak Sulaiman Bukhari. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat Allah lah kita masih diberikan kesehatan dan berbagai nikmat yang lainnya. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah pada saat ini kita merupakan pertemuan yang pertama di bimbingan KSN terintegrasi, ya Mapel IPS. Insya Allah kita di hari Jumat besok ya Pak Sulaiman ya? Atau hari Sabtu ya Pak? Saya lupa lagi itu jadwalnya. Di hari Sabtu ya. Nah, di hari Sabtu itu ada masih di waktu yang sama, itu jam 13 Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak pemateri kita, Bapak Sulaiman Bukhari. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Hendra selaku penanggung jawab untuk MAPA IPS ya pada Learning Camp SM IPS pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan yang baik ini untuk dalam rangka sharing pendapat, diskusi, saling mengisi tentunya. Alhamdulillah walaupun masih dalam kondisi pandemik COVID-19 kita bisa dipertemukan dalam kegiatan virtual learning camp ini ya. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa mudah-mudahan terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih tentunya atas kehadirannya Ibu Bapak Pak Sulaiman. Ya. Ya mohon maaf Pak, suaranya ada yang berkomentar. Bapak suaranya kurang jelas Pak. Oh kurang jelas. Ya mungkin mikrofonnya Pak bisa di. Cek. Segini jelas nggak? Tes 1 2. Ya kalau tadi Pak suaranya jelas. Saya pas dengar di di HP jelas. Nah kalau sekarang agak menggema gitu Pak. Oh iya sebentar ya. Iya. Saya tes audio dulu.
Tadi Ya, dites bagus juga sih. iya. Tadi Ya dites sekarang bagus. udah lebih ini Pak, sudah lebih keras. Sekarang sudah bagus ya? Ya, sudah lebih keras dari yang tadi Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Terima kasih tentunya kepada ibu bapak para pembimbing mata pelajaran IPS ya untuk KSM pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian juga kepada para peserta tentunya dimanapun berada. Saya melihat di sini ada variatif sekali ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ada di sini ya. Alhamdulillah walaupun tidak terlalu banyak satu kelas kita ini di kelas learning camp ini ada 53 peserta, tapi mudah-mudahan yang lain bisa menularkan ke yang lainnya tentunya ya. Baik Pak Hendra, tentunya tadi sudah diawali kita oleh pretest ya yang saya sebenarnya di dalam pretest ini tidak semuanya melakukan menginput soal ya. Saya mungkin lebih fokus ke materi-materi yang lebih dominan integrasinya dengan PAI ya. Karena berdasarkan pengalaman ya 2019 ya itu KSM ketika tingkat nasional di Manado ya, kebetulan memang kita siswa kita jadi kontestan walaupun tidak bisa meraih medali emas, tetapi alhamdulillah bisa menyabet medali perak begitu ya. Dan belajar dari pengalaman tersebut, ibu bapak adik-adik semua, memang yang paling disoroti ini adalah ya 10 soal yang saya berikan pretest ini begitu ya. Jadi yang selalu jadi permasalahan itu yang terintegrasi dengan PAI ya, terutama dengan Kurdis, Quran dan hadis ya. Karena memang di Madrasah Sanawiyah ini banyak sekali untuk PAI-nya ya. Ada tercatat 5 bidang studi ya. Mulai dari SKI, kemudian juga Kurdis, kemudian akidah akhlak, fikih, dan juga bahasa Arab. Ya, saya juga belum mengecek ini ya hasil daripada pretestnya. Apakah di sini pesertanya itu mayoritas dari SMP ataukah dari MTS ya. Tetapi mudah-mudahan karena memang sekarang banyak pengayaan tentang PAI ya di SMP itu sendiri juga mungkin statusnya sama ya dengan madrasah ya, tidak ada bedanya. Baik, lupa tadi saya memperkenalkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Ini masih ada yang chat suaranya tidak jelas katanya. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas ya. Pak Enda sudah jelas? Masih ini Pak, masih agak kurang jelas Pak. Masih kurang jelas ya. Ya. Oke, saya matiin aja efek audionya. Nah ini mudah-mudahan sudah jelas nih ya. Efek audionya saya matikan. Ini gimana Pak Endra? Sudah ini Pak. Sudah. Kalau di saya sudah terdengar jelas Pak. Ya, mudah-mudahan ke peserta juga sudah lebih jelas ya. Jelas ya. Ya, siap Bapak. Oke, terima kasih. Iya, ini malah ada aplikasi yang aktif nih, sebentar. Baik, ibu bapak, rekan pembimbing dan juga para peserta adik-adik semua. Saya ulangi, barangkali tadi tidak jelas ya. Kenapa saya fokuskan ke 10 soal ini? Ya, mengingat dan menimbang berdasarkan pengalaman ketika di KSM tingkat nasional. Ya, di sana memang oleh para peserta itu mendapatkan kesulitan yang terintegrasi dengan PAI, dan saya merangkum pada kurang lebih sekitar 10 soal ya dari
dari soal KSM yang mungkin sudah sama pemateri membahas sebelumnya ya. Jadi saya fokuskan pada 10 soal tersebut yang memang saya lihat juga jawabannya di sini banyak yang variatif begitu ya, belum homogen gitu ya. Artinya berarti ada yang belum sempat jelas begitu ya dari sebelumnya, baik itu mungkin dari hasil bacanya atau mungkin juga dari literatur-literatur yang dibaca, referensi-referensi yang dibaca begitu ya. Nah, di sini kita akan coba sharing saja ya, Bapak Ibu, para pembimbing tentunya. Dari 10 soal itu sudah terjawab di sini ada sekitar berapa nih? Mohon maaf ini loading ini. Loading mau dibuka ternyata. Ini jaringan kayaknya ya. Jaringan ini sulit membuka ini hasil pretest. Baik Ibu Bapak, mungkin bisa sambil dibuka ya untuk Google Form-nya. Kita bisa sama-sama bahas saja. Saya akan share screen untuk pembahasan soal per soal ya, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Jadi fokuskan kita ke 10 soal itu. Baik, izinkan saya host untuk nge-share screen. Ya, siap Bapak. Boleh dicoba Pak. Ya. Masih loading, ini ada yang bekerja nih aplikasi sehingga nggak sedikit loading ini, ada yang masih bekerja ini. Tadi audionya sempat diputuskan. Sudah Ibu Bapak dan juga adik-adik sudah membuka ya Google Form-nya. Silakan dibuka saja. Nah, ini saya sudah buka. Tinggal Google Form-nya dan juga pembahasannya. Baik, untuk nomor 1 ya. Nomor 1, Ibu Bapak sudah kebuka Google Form-nya? Itu menyoroti tentang surat Ar-Rum ayat 38 ya. Aduh, saya belum bisa buka nih. Sebentar. Ini kenapa Pak? Loading begini Pak. Bentar Pak ya. Nah, ini sudah kebuka nih. Alhamdulillah. Tapi belum semua kebuka. Iya, yang nomor yang pertama itu adalah kalau di soal naskah soal itu di surat Rum itu nomor berapa ya, lupa saya. Sebentar. Ini belum kebuka semua nih. Tentang Ar-Rum ya. Ar-Rum ayat 38. Ada yang bisa bantu Ibu Bapak atau adik-adik? Nomor berapa tuh? Saya lupa tuh. Ar-Rum ayat 38. Nomor. Kalau di saya Ar-Rum ayat 41 Pak. Nomor 5. Nomor 5 ya? Ya, surat Ar-Rum ayat 41. Nomor 5 ya. Oh, berbeda ya kayaknya, filenya berbeda. Oh gitu, Nomor bukan 5 Pak. di sini, ya beda kayaknya. Ini belum kebuka semua nih. Enggak.
sini. Geledeknya gede. Iya, benar. Saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan Iya nama Pak, saya betul Pak. Sulaiman Buhari. Dikira tadi bacakan dulu kurikulum VT-nya ya. Iya betul Ya. Pak. Tadi buru-buru Ya, Pak. Sulaiman Buhari, staf pengajar IPS di MTSN 1 Cianjur ya. Juga ya, kalau sekarang sudah dihentikan, sekarang fokus saja ke sini ya. Kemarin-kemarin sempat menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, ada di STISIP, ada di kemudian juga Samsul Ulum, dan juga STY Bagasasi ya. Dan sekarang karena memang harus fokus begitu ya, apalagi sekarang di MGMP IPS MTS ini mengharuskan untuk fokus. Ini screen sudah berjalan belum nih? Belum muncul Pak. Belum Belum ada. muncul ya? Iya. Nih, subhanallah hujannya gede sekali di sini. Mungkin Pak Sulaiman Ya, yang mau Bapak tampilkan boleh di-share ke WA saya biar nanti saya yang tampilkan. ya. Boleh, siap. Karena mungkin di Bapak lagi hujan, jadi jaringannya agak susah. Ya. Kalau di saya alhamdulillah sekarang cerah Pak, walaupun barusan juga ada suara guntur ya. Ya, itu mengganggu kayaknya ya. Suara hujan mengganggu ya. Mengganggu tidak nih Pak Hendra? Suara hujan. Enggak juga Pak, tapi memang kecil Pak suaranya. Ini gede sekali nih hujannya di sini. Turun. Iya. Ya, saya Bisa share ya. Iya, bisa ke share di grup Pak. Bisa di ini di kirim nih mudah-mudahan. Masya Allah, ini gede sekali hujan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Di Cianjur suka banjir nggak Pak? Kalau kita dataran tinggi Pak Hendra. Oh, dataran tinggi ya, alhamdulillah ya Dataran Pak. tinggi, jadi kalau Cianjur banjir itu kasihan Bogor sama Jakarta Pak. Bogor sama Jakarta. Ya, di dataran rendah ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya daerah Cianjur Cipanas ini banjir gitu. Oh, daerah Cianjur Cipanas Pak ya? Ya, kita Cipanasnya, kita di Cianjur Utara. Iya, iya. Berbatasan dengan Bogor kita. Jadi bukan di Cianjur kotanya, tetapi di Cianjur Utara. Ya, Hendra sudah bisa dibuka Pak. Tolong di share screen saja. Ini ada ya, siap Pak. Saya buka dulu WhatsApp webnya. Boleh. Biar saya bantu Pak di sini Pak. Ya, tolong dibantu untuk di share screen. Hujannya gede Pak di sana Pak. Luar biasa, gede sekali. Besar sekali ini. Sampai saya nyaris tidak bisa mendengar nih Pak Hendra nih. Oh gitu Pak. Oh. Iya. Ya Pak, saya sudah mendownloadnya Pak. Ya. Mungkin efek hujan juga ya, jaringan kurang bagus. Ya, seperti itu Pak. Ya, saya lagi buka Pak. Semua soalnya ini. Ya, itu yang pembahasan ya Pak ya? Ya, yang pembahasan itu. Ini mohon maaf Pembahasan, iya Pak. Ini lagi ngebuka nih Pak ya. Ya Bapak Ibu, insya Allah 2 kali pertemuan ya Pak ya dengan Pak Sulaiman. Saya juga sudah ngontak Pak dari dosen bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati, dan beliau pun bersedia untuk memberikan tambahan khusus
untuk bahasa Arabnya Pak, barangkali ada soal-soal bahasa Arab di Iya. IPS ya. Memang ada Pak bahasa Arab di IPS ya? Ya, harus terintegrasi memang. Untuk bahasa Arab memang ada di kita, bahkan itu kalau kemarin-kemarin kan di ujian madrasah kan ya, ujian akhir madrasah. Bahasa Arab itu pun harus terintegrasi juga. Semuanya dengan ilmu-ilmu sosial, dengan ilmu-ilmu sains gitu ya. Ya. Itu harus. Sudah bisa di-share? Sudah Pak, saya sekarang akan share Pak. Ini baru terbuka nih filenya. Aduh, besar sekali ini. Nyaris tidak terdengar ini. Pak Hendra bisa ngomong apa? Siap Pak, siap. Sudah Pak, ada ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah bisa terlihat ya. Ini untuk membahas soal nomor 1 ya. Kita langsung saja. Ya, di dalam soalnya itu, setiap awal bulan Ibu Fatimah memberi bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai, nah ini. Kalau saya lihat dari jawabannya, ya di sini hampir semuanya sudah tepat menjawab ya. Nah, ini tinggal masalah dalilnya saja ya. Tinggal dalilnya mengenai sodako ya, mengenai sodako kepada fakir miskin. Tadi Pak Hendra menyebutkan Arum ayat 41. Ya, kalau saya menemukan ini ada surat Arum ayat 38. Ya, yang jelas di situ ada himbauan kita selaku umat Muslim yang ada himbauan untuk bersodako ya kepada fakir miskin, karena memang konsep daripada soal yang pertama ini di pretest ini adalah konsepnya sudah masuk ke ranah sosial ya. Jadi betul ini banyak yang menjawab motif sosial, hampir semuanya ini benar ya. Jadi sudah sama lah jawabannya untuk nomor 1 ini. Jadi tidak ada yang menjawab motif budaya, motif ekonomi, motif agama. Ya, kalau dari pertemuan sebelumnya mungkin masih ada yang variatif menjawab ekonomi ya, karena memang ada konsep-konsep ekonomi di sana ya, contoh seperti motif ya, mungkin bisa ada motif beli begitu ya, kemudian konsumsi begitu. Nah, ini kan konsep-konsep dari ilmu ekonomi, tetapi justru kita jangan sampai terkecoh dengan konsep-konsep yang ada di dalam soal tersebut ya. Jadi dengan beberapa dalil tadi di surat Arum disebutkan ya bahwa berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi mudah-mudahan ya Ibu Fatimah ini juga beruntung ya. Dia memberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Ya, saya masih belum bisa membuka untuk hasil pretestnya. Tadi sempat kebuka, sekarang sudah loading lagi nih. Mungkin ini kendala cuaca juga di sini. Ya, tetapi saya tadi sempat mengintip ya. Banyak yang menjawab motif sosial. Ya, walaupun sebenarnya ada ya beberapa, tidak usah saya sebutkan ini yang menjawab, tapi mungkin juga ada alasannya ya. Mungkin juga ada alasannya. Alasannya mungkin itu tadi. Ya, ketika mencari kata kunci konsep dari ilmu sosialnya itu kenanya ke ekonomi ya.
ini ada beberapa yang menjawab ekonomi, ya, tapi tidak banyak, ya, tapi tidak banyak. Mohon maaf ini, aduh loading sekali. Ya, ada dari Gresik ini ya, dari Gresik, kemudian nah ini mungkin nanti kita ini aja samakan persepsinya ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan konsep-konsep ekonomi yang ada di situ. Itu kan Pak konsumsi misalkan ya. Nah, tetapi justru karena ini KSM IPS integrasi, jadi apalagi dihubungkan dengan integrasi dengan PAI, nah itu lebih kita ke ranah sosial karena memang di dalam konsep IPS ya, sosiologi salah satu diantaranya itu menurut Profesor Wolfer dalam bukunya Theory of Concept of Social Study, itu justru ranah agama di sana masuk ke dalam sosial gitu ya, atau sosiologi. Jadi artinya sudah bisa kita pastikan lah ya, mudah-mudahan nanti pas post test tidak ada lagi yang menjawab ekonomi ya, semuanya menjawab sosial sama. Ya sudah banyak, mungkin hampir sudah semua ini sudah masuk, tetapi hanya ada 2 yang menjawab ekonomi. Baik, kita masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, silakan dibuka lagi. Ya, soal yang kedua, pada waktu makan seorang muslim diajarkan untuk menghabiskan dan tidak menyisakan makanan. Nah, ini sudah jelas sekali ini terintegrasi dengan PAI-nya. Nilai Islam ini dapat dilakukan jika, nah ini termasuk murid-murid saya di sini banyak yang terkecoh ini ya. Banyak yang menjawab A begitu ya, konsumsi berdasarkan jumlah pendapatan ya. Nah, tetapi justru kita garis bawahi di sini konsep yang dimaksudkan substansinya dari soal tes nomor 2 ini, nilai begitu ya, nilainya begitu, nilai Islam ya, mungkin ini bisa digaris bawahi, nilai Islam ya untuk menghabiskan dan menyisakan makanan, itu nilai Islamnya seperti apa. Nah, ini di dalam pembahasan soal oleh Pak Hendra sudah di share ya, bisa sama-sama dilihat juga, ada dari hadis riwayat Bukhari, di sana juga sudah jelas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu membenci kepada kita semua ya, kepada dalam hadisnya kalian, artinya kalian itu kepada kita semua karena 3 hal ya. Yang pertama berdusta, kemudian menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta. Nah, ini kita garis bawahi menyia-nyiakan harta. Nah, jika ada banyak makanan, sisa makanan yang terbuang, nah ini artinya kita banyak menyia-nyiakan harta. Atau juga mungkin itu masuk ke pemborosan begitu ya. Jadi konsumsi kita itu jangan sampai berlebihan intinya ya. Dan ini jawabannya pun sudah banyak yang benar. Termasuk juga di surat Al-Isra ayat 26. Di sana juga ada himbauan bagaimana kita selaku umat Rasulullah SAW dihimbau tidak menghambur-hamburkan harta secara boros ya, dan itu masuk kategori berlebihan ya. Ini saya konversi juga dari hasil jawaban ya, hasil jawaban ketika KSM di Manado sana, karena soal ini pun muncul begitu ya. Karena soal ini pun muncul dan bisa kita sama-sama baca sekedar untuk mengingatkan kita juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqu wal miskin wa banas sabil wala tubadzir tabziro ya.
Itu dalil dalam surat Al-Isra ayat 26. Dan di situ sudah gamblang jelas kita bisa garis bawahi bahwa kita tidak diperkenankan untuk menghambur-hamburkan harta. Itu mungkin konsep dari nomor 2 ya, tentang bagaimana kita, mohon maaf sebentar, ini layar saya jadi hilang. Iya. Ini ada apa ya? Selalu loading begini. Baik, kita masuk aja langsung ke yang ketiga ya. Soal yang ketiga. Sebentar. Ya, soal yang ketiga yaitu Islam berkembang di Indonesia dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin konsep-konsep yang ada di nomor 3 ini sudah banyak dibahas ya oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Contoh seperti asimilasi, kemudian mengenai konsep budaya, begitu ya. Dan di sini mungkin dalil yang bisa memperkuat daripada argumen ya. Di sini banyak juga yang menjawab ini hampir semuanya sama, tetapi juga ada yang beda ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya, yang C, Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal ya, banyaknya itu. Iya. Kemudian juga ada yang banyak yang menjawab A, konsumsi mohon maaf. Ini zoom saja sebentar. Ini gelap di sini. Ya, mohon maaf, nomor 3 ya. Nomor 3. Islam melakukan asimilasi dengan budaya lokal. Banyak yang menjawab A, kemudian juga ada yang menjawab C, Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Ya, ketika kita kembalikan pada pembahasan soal, yaitu tentang dalil perubahan sosial, ya saya ambil dari surat Ar-Ra'd ayat 11, ya ini bahwasanya perkembangan Islam di Indonesia ini melalui berbagai macam strategi ya. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang ditunjukkan oleh para wali songo ya, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, melalui wayangnya misalkan seperti itu. Ya, ini mengelaborasi karya periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa ya, ini dari kunci jawaban kemarin yang saya terima ya, ini justru jawabannya itu adalah justru di D ya, Islam bersinergi dengan budaya lokal ya. Jadi artinya budaya lokal ini adalah harus bisa menyesuaikan. Contoh misalkan Sunan Ampel misalkan ya. Nah, atau mungkin Sunan Kalijaga melalui wayang ya, pertunjukan wayang. Itu kan budaya lokal di sana, wayang kulit gitu ya, dan itu dijadikan syiar untuk agama Islam, dan itu juga merupakan sebuah strategi dakwah ya ala Wali Songo. Jadi kalau melihat dari kunci jawaban yang kemarin, itu justru jawabannya itu adalah Islam bersinergi dengan budaya lokal. Ini hampir sama ya, Islam melakukan asimilasi. Asimilasi juga kan itu perembesan budaya ya. Kemudian juga Islam identik sama dengan budaya lokal.
Nah ini kurang tepat kalau yang B. Kemudian Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Nah ini antara menyesuaikan dengan bersinergi. Nah ini mungkin yang sedikit membingungkan kita. Ya. Jadi bedanya antara menyesuaikan dan bersinergi. Kalau menyesuaikan itu cenderung kita melakukan apa yang disebut dengan asimilasi ya, dengan poin A tadi. Tetapi kalau bersinergi justru ini lebih klop gitu ya, lebih klik begitu ya, lebih klik. Nah ini kira-kira wayang ini masuk nih, kita masuk saja ke wayang gitu. Nah makanya jawabannya pun adalah D, Islam bersinergi dengan budaya lokal. Dan di sini sudah banyak yang benar ini menjawab D ya. Ada beberapa lah, walaupun sebenarnya variatif di sini menjawabnya, karena memang soalnya nih banyak mengecoh ya antara C dan D ini banyaknya ya, bahkan juga ada yang A juga. Nah sini variatif sekali ini ya. Nah itu berdasarkan kunci jawaban yang kemarin, hasil daripada KSM yang kemarin itu adalah kita samakan saja, jawabannya adalah D ya, Islam bersinergi dengan budaya lokal. Nah, nanti ketika ada ibu bapak pembimbing yang punya argumen, nanti kita bisa diskusi ya di akhir kegiatan. Baik, next kita ke nomor 4 ya. Kita ke nomor 4. Nah, ini juga variatif dan juga membingungkan ya. Jadi artinya kita harus tahu dulu tafsir mimpi Nabi Yusuf seperti apa, persembahan Habil dan Qabil seperti apa, istana Nabi Sulaiman, kemudian pembuatan perahu Nabi Nuh gitu ya. Karena di sini sesuai dengan konsep yang tadi itu tentang food producing ya. Ya, di dalam soalnya adalah masa food producing dapat dipahami sebagai perkembangan peradaban manusia yang mampu memproduksi barang kebutuhan pangan tanpa harus berburu dan meramu. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, konsep ini bersesuaian dengan cerita. Nah ini jadi kita harus tahu dulu bagaimana tafsir mimpi Nabi Yusuf ya. Nah, kalau tafsir mimpi Nabi Yusuf itu kan beliau bermimpi, Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika itu dia mendapatkan diberikan wahyu lewat mimpi bahwasanya ada ya bisikan tentang adik-adiknya ya, yang 11 itu gitu ya, yang 11 itu, dan hampir semuanya mencelakai dia. Nah itu datang lewat tafsir mimpi Nabi Yusuf ya, itu sampai dia dimasukkan ke dalam sumur begitu ya. Dan itu datang lewat mimpi dulu. Jadi artinya di sana konsep food producing itu tidak ada ya. Konsep food producing di dalam tafsir mimpi Nabi Yusuf itu nyaris tidak ada. Jadi di sini banyak yang menjawab tafsir Nabi Yusuf begitu ya. Ini harus disamakan bahwa mungkin bisa ini lagi tafsir Nabi Yusuf itu seperti apa ya. Kalau yang jelas tafsir Nabi Yusuf itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ataupun apa yang akan terjadi itu lewat Nabi Yusuf, itu lewat mimpi, itu berbicara tentang saudara-saudaranya yang akan menzolimi dia gitu kan itu. Dan kemudian juga mengenai tahta gitu ya, mengenai tahta bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu akan menjadi seorang pemimpin pada umatnya. Dan itu oke, mungkin bisa dilihat juga yang di share screen yaitu oleh Kak Hendra, bahwasanya jawaban yang paling tepat itu adalah tentang untuk membahas soal daripada food producing ini adalah persembahan Habil dan Kubil ya di sana, karena memang itu ada yang di garis merah itu, yaitu ada persembahan berupa hasil perkebunan, sedangkan Habil mempersembahkan hewan ternak. Nah, di sana sudah ada kesamaan konsep. Di sana sudah ada kesamaan konsep. Jadi artinya ibu bapak dan adik-adik itu di sana kalau kita bisa cerita
ataupun kita baca literasinya tentang Habil dan Kubil ini sampai munculnya kurban kan itu awal muasalnya adalah Habil dan Kubil ini kan berebut antara siapa, Iklimah dan Labuda kan gitu. Habil punya Iklimah, kemudian Qabil mempunyai Labuda. Nah, tetapi karena si Qabil ini pingin ke Iklimah, nah makanya berebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat orang tuanya, lewat Nabi Adam alaihissalam untuk menguji keduanya gitu kan. Nah, dalam menguji itu akhirnya justru persembahan Habil lah yang diterima oleh Iklimah tersebut. Itu karenanya Qabil pun jadi murka, kan seperti itu. Nah, jadi konsep food producing di sini sudah jelas tergambar pada persembahan Habil dan Qabil. Jadi kalau istana Nabi Sulaiman ini juga tidak ada yang berhubungan dengan kebutuhan pangan ya. Kalau sandang, kalau papan iya mungkin ya, karena bicara masalah istana, memindahkan istana oleh Ratu Bilqis yang menginginkan dipindahkan istananya gitu. Jadi konsepnya tidak kenal lah untuk food producing ini. Kemudian pembuatan perahu Nabi Nuh alaihissalam juga ini berhubungan dengan sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyelamatkan dari umatnya yang zalim dan ingkar dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah pada kafir gitu. Dan kemudian kalaupun muncul di sini ada konsep sandang paling ya, karena memang dalam pembuatan perahu Nabi Nuh alaihissalam itu membutuhkan material-material seperti halnya kayu dan juga yang lainnya. Yang disinyalir juga kayunya itu ternyata kayu jati ya, begitu dari Indonesia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, jadi untuk nomor 4 ini saya lihat begitu variatif juga, tetapi banyak yang menjawab tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini nanti kita bisa berbagi lah, bisa sharing ya, para pembimbing gitu ya. Tetapi juga banyak ya 50-50 lah mungkin ya, 50% yang menjawab B dan A begitu. Jadi kita sesuai dengan ini adalah jawabannya persembahan Habil dan Qabil, dan konsepnya pun dari sejarah Al-Qur'an yang disyaratkan di dalam beberapa surat ya, di dalam surat An-Anbiya, kemudian juga Al-Kahfi ada juga muncul. Nah, itu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam ya. Baik, selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5, surat Ar-Rum ayat 41 membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan di lautan. Pernyataan yang tidak tepat dengan surat tersebut adalah ya, surat Ar-Rum ayat 41 sudah sama-sama bisa dilihat bahwa adik-adik semua bisa membacanya dan juga langsung bisa mengartikannya ya, bahwa di dalam surat Ar-Rum tersebut yang Bapak bedakan warnanya ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya berarti kan teguran gitu ya. Adanya bencana ini adalah merupakan teguran ya, supaya manusia itu bisa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dan di sini konsep yang ada ini mungkin masuk ke geografi ya. Geografi surat Ar-Rum membahas tentang kerusakan lingkungan. Nah, ini juga mungkin bisa sosiologi juga.
Ya, ada kerusakan lingkungan di daratan dan lautan. Artinya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Ya, kita bisa melihat kembali bahwa beberapa opsi ini ada banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, gitu ya. Di sini ada banyak yang menjawab. Sebentar, saya lihat. Iya, mana jawabannya? Oh ya, banyaknya menjawab gempa bumi ya. Iya, banyak yang menjawab gempa bumi, tetapi juga ada juga yang menjawab kebakaran hutan ya. Banjir bandang itu juga mungkin dari ulah manusia ya, banjir bandang itu ya, bukan hanya semata-mata dari alam, tetapi juga ulah manusia karena memang sering membuang sampah sembarangan atau mungkin resapan airnya, illegal logging segala macam ya. Banjir bandang dan tanah longsor ini kan bisa disebabkan dari illegal logging atau penebangan liar yang tidak ditanam kembali, tidak dilakukan reboisasi ulang begitu ya untuk penanaman pohonnya, sehingga menyebabkan banjir bandang. Jadi bisa dikatakan ini adalah ulah manusia. Sedangkan yang B, gempa bumi, ya siapa manusia yang bisa membuat gempa bumi? Kan tidak ada, begitu ya. Jadi gempa bumi ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan lempeng tektonik dan juga lempeng tenaga endogen dan juga eksogen begitu ya. Nah, ini kan manusia di luar kekuasaan manusia ya untuk gempa bumi ini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Tanah longsor jelas tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini bisa juga diakibatkan dari manusia ya. Banyak terjadi korban tanah longsor, pergerakan tanah misalkan itu kan dari ulah manusia. Ceroboh misalkan membangun pemukiman gitu ya, kemudian juga illegal logging tadi tidak ditanam lagi. Nah, kemudian juga kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini jelas yang terjadi di Kalimantan dan juga Sumatera ini banyaknya ini akibat ulah manusia ya. Oke, sedangkan konsep yang dimaksudkan di sini membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan di lautan. Pernyataan yang tidak tepat. Nah, ini harus kita garis bawahi. Tidak tepat dengan surat tersebut. Artinya berarti kita harus mencari pembedanya ya. Pembedanya itu adalah tadi yaitu yang B. Tapi banyak juga yang terkecoh ini, ada yang menjawab kebakaran hutan ya. Oke, jawabannya hampir mayoritas betul. Ini jawabannya adalah B, gempa bumi. Karena tadi berdasarkan Arum ayat 41 dan juga berdasarkan kita juga logika kita bahwasanya tidak ada yang bisa membuat gempa bumi. Baik, adik-adik dimanapun berada yang masih tetap semangat dan menyimak tentunya ya. Mudah-mudahan hanya 10 soal yang sekarang kita bahas, nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa bahas ya konsep-konsep yang lain atau soal-soal yang lain. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6 di dalam pretest. Nah, silakan bisa dilihat kembali share screen-nya. Saya lebih menyoroti ke surat Al-Mu'min ayat 13 ya. Nah, ini bicara tentang Al-Maidah ya, Al-Maidah, mohon maaf. Al-Maidah ayat 8 ini sudah jelas ya, sudah jelas Al-Maidah ayat 8 di sana. Bisa dibaca ulang kembali. Perhatikan ayat Al-Qur'an sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Ya, Al-Maidah ayat 8. Nah, ini kita garis bawahi apa ini gitu kan. Ya, kita cari konsep-konsep yang dimaksudkan. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah gitu kan perspektif interaksi sosial. Jadi dari kacamata interaksi sosial itu masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang seperti apa begitu ya. Dihubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 8. Nah, kita lihat jawaban yang banyak yang menjawab di sini. Ini ada yang menjawab C, ada yang menjawab B ya. Nah, ini kalau C itu adalah tidak melakukan tindakan yang semena-mena, sedangkan yang menjawab B banyak juga berpegang teguh pada prinsip dasar, dasar apa ini? Aduh, tidak melakukan tindakan semena-mena tadi, kemudian berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. Nah, ini jawabannya antara B dan C, banyak yang menjawab ya. Oke, kita garis bawahi dulu konsep dari atau pointer daripada Al-Maidah ayat 8 ini adalah adil kan ya, adil dan tidak adil. Nah, ini kita garis bawahi dulu bahwa Al-Maidah ayat 8 itu yang paling pokok itu bicara masalah adil dan tidak adil. Kita tinggal cari opsinya kira-kira yang cocok dengan apa tadi pokok permasalahan dari Al-Maidah ayat 8 itu kira-kira yang mana gitu kan. Yang A, menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat. Ya, memang ini pun masuk di dalam konten daripada peradilan ya. Ada kata saksi di sana, ada konsep saksi di sana. Kemudian yang B, berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. Artinya ini prinsip kebenaran ini, dasar kebenaran ini berarti ini konsep budaya kan, konsep budaya bukan konsep hukum gitu. Nah, sedangkan yang kita cari ini adalah konsep hukum gitu ya. Kemudian tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat, walaupun dia seorang pemimpin, dia seorang masyarakat. Artinya jelas di dalam surat Al-Maidah tersebut disebutkan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran begitu ya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Nah, ini mengena ini yang C ini ya, tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat, dan memang jawabannya pun adalah C ya. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. Artinya berarti di masyarakat tersebut ada hukum, ada norma, ada peraturan, ada tata tertib kalau di organisasi misalkan seperti itu ya. Jadi semuanya sudah digariskan di dalam ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan, baik itu melalui hukum konvensional ataupun hukum adat ya. Kemudian menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Nah, ini kan sudah bukan, udah keluar dari konteks hukum ya kalau yang D. Jadi yang mengena dengan konten hukum itu ya yang A, yang C ya, A dan C. Makanya jawabannya pun di sini banyak yang A sama yang C ini ya. Nah, tetapi kalau kita ciutkan lagi dari yang A dan C ini, yang paling tepat untuk korelasinya ke ranah hukum ya, adil dan tidak adil, kemudian juga ada saksi di sana menegakkan kebenaran ya, itu berarti yang C ya, yang C. Karena kalau saksi ya saksi saja berarti kan, saksi saja bicaranya kalau yang A, tetapi kalau yang C ini umum gitu ya, itu
Alasannya kenapa jawabannya itu adalah C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 7 ya. Nomor 7. Nah ini saya dapat laporan ini apakah gambarnya tidak muncul katanya ya. Tapi mudah-mudahan muncul ya, karena saya ini membuka di email yang berbeda, muncul juga nggak ada masalah. Karena di sana ada skema kan, ada skema begitu ya. Perhatikan skema pola manajemen berorientasi manusia di situ soalnya. Ya, dan ada skemanya dan beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa pemateri juga mungkin yang sudah membahas tentang ini. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya konsep skema pola manajemen berorientasi ini diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam, ini kenanya kemana gitu ya. Apakah ke Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ali Imran 104, 110, apakah ke prinsip pembinaan manusia di Al-Qasas ayat 77, apakah di prinsip bermusyawarah, prinsip profesionalitas atau di surat Al-Bayyinah ayat 7. Ya, kita coba soroti Al-Qasas ayat 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batagi fi ma atakallahu dzarul akhirah wala tansa nasibaka minad-dain ya, minadaya. Mohon maaf ini agak sedikit kurang jelas. Ya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu ya, kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yaitu Al-Qasas, di surat Al-Qasas ayat 77. Nah, jika kita runtut kata demi kata atau kita sedikit lakukan analisa berhubungan dengan skema di atas ya, ada beberapa konsep yang muncul di sana ya. Tetapi semuanya itu tujuannya adalah untuk bagaimana merujuk kepada output ataupun hasil orang tersebut. Ya, artinya di dalam skema tersebut jelas di situ dituliskan bahwa hasilnya adalah kepuasan atau kebahagiaan begitu ya. Kepuasan atau kebahagiaan, sehingga headline daripada skema ini itu adalah ada di output ataupun hasil daripada proses pembinaan manusia itu ya, artinya untuk supaya bahagia begitu ya. Jadi di slide itu dituliskan bahwa pembinaan manusia untuk kebahagiaan dunia itu adalah berhubungan dengan Al-Qasas ayat 77. Dan ada beberapa pemahaman juga begitu ya. Bagaimana kalau kita perhatikan di sini jawabannya, ada juga yang menjawab sebentar. Ini jadi belum di print ya dari Google Form-nya itu. Iya. Mana? Nomor 7 ya. Nomor 7. Oke. Ya, banyak yang menjawab prinsip pembinaan manusia. Ya, betul. Ya, ini sudah banyak yang tepat ini ya. Prinsip pembinaan manusia, juga ada yang menjawab prinsip bermusyawarah. Ya, prinsip bermusyawarah. Ya,
kita lihat lagi kalau yang menjawab prinsip bermusyawarah ya di Al-Baqarah ayat 233. Ya, kita tidak melihat ada konsep di dalam skema tersebut yang berhubungan dengan musyawarah ya, gitu. Tidak ada, tetapi kalau pembinaan manusia itu jelas begitu ya, karena memang intinya pun kita mencapai kebahagiaan ataupun kepuasan begitu ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek ya. Mulai dari inputnya tentang berdemokratis, ya mungkin berangkatnya dari situ ya, bermusyawarah itu demokratisnya begitu ya. Kemudian manajemen, nah ini kan manajemen. Ya, jadi kita fokuskan kepada hasil saja ya. Kita kepada hasil ataupun kepada output, bukan kepada input. Kalau inputnya mungkin ya berasal dari musyawarah tadi ya, prinsip musyawarah ini mungkin terkecohnya di situ. Banyak yang ini ada demokratis. Demokratis itu demos dan kratos misalkan masyarakat misalkan ya. Nah mungkin dari situ ininya awalnya kenapa sampai menjawab prinsip bermusyawarah ya. Kemudian ada, tapi kalau prinsip amar ma'ruf nahi munkar kayaknya nyaris tidak ada yang menjawab ya. Itu 2 saja yang menjawab itu banyaknya ya. Atau profesional, ada juga yang menjawab profesional. Ini Al-Bayyinah ayat 7, apa surat Al-Bayyinah ayat 7 itu ya. Lam yakunil ya, lam yakunil ladzi kafaru. Ya, Al-Bayyinah ayat 7 profesionalitas. Nah, ini berhubungan dengan pekerjaan mungkin. Itu pun hasilnya adalah memuaskan dalam kualitas dan jumlah. Ya, kalau bicara masalah hasil. Jadi tidak mengena. Kalau menurut saya itu tentang profesionalitas ataupun pekerjaan. Jadi fokusnya pada output yang di kita sendiri, itu selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di orang ya. Itu puas, bahagia dan juga kreatif, dan itu adanya di Al-Qasas ayat 77 ya. Ini sudah banyak yang sama jawabannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Ya, masuk ke nomor 8. Ini menyoroti surat Al-Ankabut ayat 17 ya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ini pun konsep yang muncul itu adalah tentang rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita terhadap rezeki tersebut ya. Baik, kita simak saja dari atas. Perhatikan ayat Al-Qur'an sebagai berikut. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Khadijah. Nah, sebenarnya kan awalnya juga tidak dimunculkan ini nama Ibu Khadijah, tapi tiba-tiba Ibu Khadijah muncul di bawah ya. Ibu Khadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslim. Nah, ini kan kita berkaitan dengan ya ada syariat, ada hakikat begitu ya. Ya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ini rezeki ini ya. Yang kita dapatkan selama ini itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatnya ya kita lah mungkin yang mencari rezeki. Kalau misalkan kita diam saja, kita tidak akan bisa mendapatkan ataupun menjemput rezeki tersebut. Seperti halnya apa yang biasa kita bacakan ya, doa di surat Ad-Duha, di surat apa itu, di surat di doa sholat duha maksud saya ya, itu kita mengharapkan rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jika masih tersembunyi munculkan, jika masih di atas gitu kan.
atau hampirkan, bawahkan, jika masih di dalam keluarkan gitu. Ya, dan itu berhubungan dengan konsep rezeki ya. Dan bicara masalah syariat ya, kita akan coba yang A ini, memperluas jaringan agen-agen distribusi busana muslim. Betul, ini pun begitu ya. Tetapi mungkin kita perlu perhatikan dulu yang lainnya. Yang mana yang lebih dahulu? Yang mana yang patut diutamakan sebelum kita memperluas jaringan itu kan kita memperhatikan dulu yang lain-lainnya gitu kan. Ya percuma kalau misalkan kita dalam konsep ekonomi saja kita memperluas jaringan distribusi busana muslim, misalkan Ibu Khadijah ini membuka marketing di sana, masuk ke pasar sana, masuk ke pasar sini, tetapi misalkan tidak memperhatikan yang poin yang B misalkan ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim ya. Ini ada konsep ekonomi dipadukan dengan diintegrasikan dengan PAI ya dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Jadi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim. Ya bicara kita konsumen saja, kita jangan bicara seperti Ibu Khadijah ini yang produsen begitu ya. Atau bahkan mungkin yang distributor misalkan ya, karena 3 konsep itu di dalam ekonomi ya. Ada produsen, ada distributor, kemudian ada konsumen ya. Nah, kita ini selaku konsumen. Nah, dalam hal ini Ibu Khadijah ya yang bertindak sebagai produsen ya, sebagai produsen. Nah, di sini sebelum memperluas jaringan jelas kita harus bisa meningkatkan dulu kualitasnya. Bu Khadijah ini harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari busana muslim tersebut. Kalau busana muslimnya ya tidak up to date, misalkan stylishnya kurang, misalkan ya bahannya jelek, misalkan, nah itu kan nggak mungkin bisa memperluas jaringan ya. Orang yang dari permintaan dari konsumen saja tidak ada misalkan. Kemudian menambah jumlah karyawan dan tenaga ahli di busana muslim. Jangan dulu menambah jumlah karyawan, orang belum tentu juga kan produk Ibu Khadijah itu laku gitu kan. Jadi belum tentu kita belum perlu untuk menambah jumlah karyawan gitu ya. Nah, kemudian menyerahkan sepenuhnya produk usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini mungkin tawadunya terlalu berlebihan begitu ya. Jadi belum ada ikhtiar sudah tawadu, nanti juga Allah Subhanahu wa taala ada memberikan gitu kan rezeki ya sudah. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memproduksi busana muslim sebanyak ini begitu ya. Jadi sepanjang kita tidak ada upaya ataupun ikhtiar begitu untuk bagaimana supaya produk Ibu Khadijah ini laku di pasaran begitu ya. Nah, dengan memperhatikan 4 opsi ini gitu, mana yang patut didahulukan? Yang jelas yang D kita kesampingkan dulu. A, B, C ini yang mana yang harus didahulukan? Jelas yang harus didahulukan itu adalah yang B, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim. Ya sebelum memperluas jaringan, sebelum menambah jumlah karyawan, dilihat dulu ini kualitasnya seperti apa, banyak nggak yang pakai gitu kan, enak nggak yang pakai begitu. Kemudian bahannya seperti apa begitu ya. Nah di sini adalah konsep ekonomi berbicara, yaitu efisiensi begitu ya, efisiensi. Baik, dan ini berhubungan dengan surat Al-Ankabut, bahwasannya dalil di dalam surat Al-Ankabut tersebut adalah sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi yang harus kita garis bawahi itu adalah pointernya adalah di rezeki ya, berarti yang mintalah rezeki. Dalam hal ini kan Ibu Khadijah ini sedang ikhtiar mencari rezeki kan, dia membuat busana muslim begitu. Nah, kalau sudah ketahuan
apa ya substansi daripada Al-Ankabut ayat 17 ini, kita sudah mudah nantinya ke bawahnya untuk menjawab. Jadi simak dulu pernyataannya, baru ke pertanyaan setelah pernyataan. Baik, ya ini sudah banyak yang betul. Ini menjawab sudah banyak yang betul. Jawabannya adalah B ya. Tapi masih ada yang menjawab C, ada juga yang D ya. Tiba-tiba sudah menambah jumlah karyawan aja begitu ya. Tiba-tiba ada yang menyerahkan sepenuhnya produknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berikhtiar gitu. Ada juga yang menjawab seperti itu. Kemudian juga ada yang menjawab benar ya. Bahkan juga ada yang menjawab memperluas jaringan agen-agen begitu ya. Nah, ini harus kita samakan dulu persepsinya bahwa rezeki itu harus dijemput ya. Tidak serta-merta kita hanya berdiam diri saja. Dan untuk menjemput itu artinya kita pun harus ikhtiar dulu dari produknya seperti apa. Ya, artinya produknya harus efektif gitu ya, bisa dipergunakan oleh muslim yang akan menggunakan busana muslim tersebut. Jangan sampai jadul misalkannya untuk stylenya, tidak update begitu ya, kuno begitu. Nah, kalau itu kan sulit nanti bersaing di pasaran seperti itu. Baik, kita samakan saja jawabannya, itu adalah B ya. Lalu kemudian nomor 9. Ya, nomor 9 ini tentang hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari tentang mencegah kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara baginya. Nah, ini coba kita perhatikan hadis berikut ini. Janganlah kamu mencegah kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Ya, ada larangan kafilah menjual ke orang desa ini ya. Orang-orang kota menjual buat orang desa. Artinya sudah terputus itu kalau ini konsep ekonomi ya. Distribusinya terputus ini kalau sudah ada seperti ini. Jadi itu dilarang oleh hadis Bukhari ini ya. Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa. Ya, kalau skala negara mungkin masuknya embargo gitu ya, di embargo gitu. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Nah, ini kan banyak nih sahabat yang bertanya, apa arti jangan mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang kota menjual buat orang desa? Janganlah kamu mencegah kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara baginya, begitu. Nah, di sini mungkin kalau dihubungkan dengan konsep ekonomi itu berhubungan dengan apa? Distribusi ya tadi ya, distribusi begitu. Jadi sebagai seorang pengusaha di sini pertanyaannya, Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan oleh Bapak Soleh. Nah, artinya berarti dia nggak usah memonopoli begitu ya, nggak usah melakukan blocking kepada produk-produk lain. Artinya harus welcome persaingan secara sempurna begitu ya, kalau di ekonomi kan seperti itu di cara pendistribusiannya. Yang pertama opsinya adalah melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya ya. Bang Soleh ini melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. Ini konsolidasi agen ya, berarti kalau dihubungkan dengan hadis riwayat Bukhari tadi mencegah kafilah-kafilah ya, artinya mungkin agen di sini posisinya seperti itu ya, ada di agen.
Kemudian yang B, menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal. Nah ini yang disebut dengan monopoli tadi kan. Jadi di dalam Islam sebenarnya sudah jelas itu menurut hadis riwayat Bukhari bahwasanya ada larangan bermonopoli di situ ya. Jadi Bang Soleh ini tidak boleh melakukan ini begitu ya. Tidak boleh menguasai pasar, yang lain tidak boleh gitu ya. Saya saja yang memproduksi peci, kata Bang Soleh seperti itu. Nah itu tidak boleh seperti itu kalau di dalam Islam. Artinya memutus dominasi produsen-produsen lain begitu. Kemudian yang C, meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung, artinya untuk melakukan kalau di dalam ekonomi itu adalah joint ventures misalkan ya, atau membuka agen juga bisa, kemudian juga CV misalkan ya, atau perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam beberapa saham gitu kalau di dalam ekonomi seperti itu. Kemudian menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain. Ya, menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain. Jelas ini sudah ada kata larangan, janganlah. Gitu kan. Nah ini jelas. Bang Soleh ini jangan melakukan yang D ini. Ya, artinya berarti di antara A, B, C, dan D ini yang paling tepat adalah yang boleh dilakukan adalah melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. Jangan melarang agen, jangan juga mematikan distributor lain begitu ya. Memutus mata distribusi, jangan begitu. Kalau disesuaikan dengan hadis daripada Bukhari ini yang di atas begitu ya. Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang-orang desa. Nah, jadi Bang Soleh harus melakukan yang A. Jadi jawabannya adalah A, melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. Oke, kita lihat di sini jawabannya. Sudah banyak juga yang betul ya. Tetapi masih ada yang menjawab C dan juga B ya. Ada yang menjawab C, meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung ya. Itu pun tepat, tetapi kan hak setiap orang ya, dia mau mendirikan usahanya begitu ya. Mungkin saja orang menolak, jangan mau gabung sama Bang Soleh begitu ya. Ngasih keuntungannya kecil misalkan ya. Atau mungkin distribusinya hanya terbatas satu wilayah saja, dia distribusinya nggak keluar wilayah, misalkan. Seperti itu. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang B, menguasai pasar peci, jelas ini tadi sudah disampaikan kan, itu masuk ke ranah monopoli, artinya ya kan tidak boleh ataupun dilarang oleh agama Islam sesuai dengan hadis riwayat Bukhari di atas. Baik, terakhir ini yang poin 10 ya. Nomor 10. Nah, ini menyoroti tentang Al-A'raf ayat 199 ya. Kenapa error lagi ini? Sebentar. Al-A'raf, kenapa ini sampai tertutup begini? Ya, oke. Nah, perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 199 ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh ya. Begitu. Jadi kita kalau gabung itu jangan dengan orang-orang bodoh begitu ya. Jadi kita harus menjadi pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, artinya kita berdakwah begitu ya. Nah,
Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui, nah ini, apakah larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus masuk ke dalam kategori dakwah ataupun mengajak kepada yang ma'ruf? Ya, karena sapi itu menurut umat Islam itu kan tidak haram ya, tidak haram, tidak ada masalah, silakan begitu ya. Dan Sunan Kudus tidak pernah juga melarang menyembelih sapi ya. Kemudian penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat begitu. Nah, ini ada kata dakwahnya, tapi apakah ini yang dimaksud? Ya, tradisi yang baik begitu ya, dengan penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat. Kemudian yang C, kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah. Kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah. Nah, ini juga banyak yang menjawab ini, C. Kemudian pengangkatan Raden Patah oleh Wali Songo sebagai representasi penguasaan Islam. Oke, rujukan untuk menjawab ini tetap kita tidak boleh lepas dari Al-A'raf ayat 99. Artinya kita temukan dulu kata kunci ataupun konsep inti daripada Al-A'raf 199 ini. Ya. Mana yang mudah dilakukan dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf atau tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang yang bodoh. Kira-kira yang paling tepat ini ke yang mana begitu ya. Dan ada beberapa yang kita sampingkan dulu untuk menjawab pertanyaan poin 10 ini. Ya, contoh misalkan ya A kita abaikan dulu ya. B, C, D dulu kita. Mana yang akan kita pilih? Yang jelas ada kata dakwah di sana. Kemudian juga ada kata mengajak begitu ya. Dan B, C, dan D ini ada semuanya gitu ya. Penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah, kemudian kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah, kemudian pengangkatan Raden Patah oleh Wali Songo sebagai representasi penguasa Islam begitu. Nah, Raden Patah ya, Raden Patah sepengetahuan saya ini dulunya bukan beragama Islam ya. Bukan beragama Islam tetapi diangkat oleh Wali Songo begitu. Karena memang tujuannya adalah untuk berdakwah begitu. Nah, jadi walaupun yang B tepat, yang C bukan tepat, maksudnya yang B benar, kemudian yang C juga benar. Nah, tetapi yang D ini lebih fokus lagi gitu kan, karena sudah ada action di situ ya, ada action dakwah dari Wali Songo itu mengangkat Raden Patah untuk merepresentasikan penguasa Islam. Nah, sesuai dengan kunci jawabannya itu adalah D jawabannya, dengan alasannya seperti itu, lebih fokus untuk dakwahnya langsung menuju ke Raden Patah. Ini Raden Patah ini harus kita tunjuk nih gitu kan, untuk pemimpin begitu, karena supaya dia bisa masuk Islam. Dan alhamdulillah ternyata Raden Patah pun bisa menjadi beragama Islam, dan itu adalah kesuksesan daripada Wali Songo dalam berdakwah menyiarkan agama Islam di Indonesia. Nah, itu 10 soal yang sudah, tentunya masih banyak dalil-dalil lain yang bisa dijadikan referensi di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis untuk membahas daripada soal pretest ini ya. Tentunya Bapak, Ibu,
guru pembimbing ya mungkin lebih luar biasa lah lagi dalam pemahaman apa agamanya begitu ya. Karena akan berbeda kalau misalkan dia berangkatnya dari apa dari pesantren ataupun bahkan basicnya misalkan ilmu agama, nah itu kan lebih banyak lagi referensinya ya. Karena kalau saya ini bidang studinya umum begitu ya. Jadi kalau dilihat dari ininya Pak Hendra, ya Pak Hendra, kalau dilihat dari kurikulum PT saya tidak ada satupun yang madrasah. Siapa? Semuanya ya S1 di umum gitu ya di Universitas Pasundan. Ya, tetapi kalau bicara masalah IPS itu linear semuanya begitu ya, termasuk juga S2-nya di UPI juga mengambil IPS demikian. Jadi mohon maaf jika mungkin ada perbedaan, kontroversi atau seperti apa, tapi yang jelas ini saya digabungkan begitu ya atau dicocokkan begitu dengan Ini masalah forum kan, Pak? kunci jawaban yang kemarin ya. Tentunya kita akan berdiskusi ya Mbak Kak Hendra. Ada session diskusi lah, kita berdiskusi saja. Iya, siap Pak. Alhamdulillah di sini pun banyak guru-guru IPS di madrasah yang lain yang mungkin bisa sharing pendapat kita ya pada kesempatan ya mungkin ada 20 menit lah ya sampai dengan waktu asar saja ya Kak Hendra. Iya, siap. Ya, Siap, Pak. dipersilakan ya dari saya untuk sementara sekian. Mohon maaf jika ada salah penafsiran ataupun apa. Ya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kealpaan datangnya dari saya selaku pemateri. Silakan dikembalikan kepada Kak Henry. Kak Hendra, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak kami sampaikan ya telah memberikan penjelasan materi terkait dengan 10 soal yang tadi kita bahas bersama dan mohon maaf tadi saya khusus saja Pak mendengar penjelasan dan sambil mengerjakan yang lain sehingga presensi saya baru Oh iya, presensi belum dibagikan ya? ya baru Pak Oh baru iya. di share ya. Ya, Silakan alhamdulillah. Bapak Ibu bisa di share ya dan anak-anakku sekalian juga bisa di share. Ya kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin sekitar 15 menit ke depan Bapak Ibu dan adik-adikku. Silakan. Kita mulai saja kalau yang mau bertanya silakan buka saja mic-nya. Silakan. Ya kita nanti ketemu dari lagi Ibu hari Bapak, ini juga mungkin Kak Hendra mungkin juga dari Ibu Bapak mau menambahkan ya itu betul. silakan nggak apa-apa. Sharing aja kita di sini. Ya silakan Bapak Ibu pembimbing ada yang mau menambahkan atau memberikan Atau beda pendapat mungkin boleh gitu. ya boleh Pak boleh ya. Iya. Pertemuan Bapak itu kedua itu nanti hari Sabtu Hari ya Pak Sabtu ya? jam 1 ya. Ya, Kita akan jam membahas lagi 1. masih soal-soal yang berhubungan dengan ini, tetapi mungkin kalau yang berintegrasi ke PAI hampir semuanya sudah ada di sini. Tetapi integrasinya mungkin samar begitu ya, ada yang samar-samar begitu ya. Sama-sama. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di ke pertemuan yang kedua ya, Kak Yang Indra, kedua ya. ya. Iya. Betul. Dan juga nanti sorenya post-test ya Pak ya? Post-test insya Allah, ya post-test. Ya, post-test. Nanti hasilnya bisa di-share di grup WA ya, adik-adik ya. Yang pretest ini di-share jangan nih, yang pretest. Yang pretest boleh Pak? Boleh ya? Ya, Iya, saya share link nanti ya. Untuk yang pembahasan sudah saya sampaikan di grup WhatsApp-nya. Iya. Boleh, ya terima kasih. Karena memang Iya. saya buatnya itu aja sih untuk pembahasan materinya. Kalaupun soal KSM, saya pikir sudah pada punya semua ya. Sudah Ya, pada betul, punya ya Kak Indra ya? Sudah ya? Iya, insya Allah sudah pada punya Pak kayaknya. Ya Iya, silakan iya. ada yang ingin tanyakan boleh di chat juga tidak apa-apa ya. Di chat
boleh pertanyaannya. Kalau misalkan tidak langsung, boleh juga di chat ya yang terkait dengan materi KSM. Mungkin Pak ada tipsnya nih Pak nih sambil menunggu chat masuk. Ada triknya nggak atau ada tips-tipsnya nih untuk mempersiapkan KSM? Karena sepertinya kalau saya lihat juga tadi pertanyaan-pertanyaannya itu memang pertanyaan lebih ke analisis ya, tidak Iya, hanya ingatan doang gitu, tidak hanya mengingat betul. saja. Ya lebih paham ke atas lah gitu, paham analitis dan mungkin di situ Pak. Ya, Silakan kalau Pak. tipsnya mungkin karena memang banyaknya yang terintegrasi dengan PAI, jadi artinya lebih diperdalam saja materi-materi PAI begitu ya. Banyak membaca tafsir Al-Quran dan Al-Hadis begitu. Kemudian literasi ataupun referensi yang yang dibaca pun itu karena saya yakin ya akan berubah nanti KSM pada nanti ya November ya pelaksanaannya ya. Ya November Ya, 2021 Pak ya. 2021 November. Tapi saya yakin tidak akan banyak berubah untuk polanya ya. Dari pola soalnya itu tidak akan banyak berubah karena saya perhatikan dari 2017, 2018, 2019 itu sedikit sekali perbedaan perubahan-perubahannya begitu. Jadi artinya dari 2019 ke 2021 ini pun kayaknya tidak akan terlalu banyak berubah begitu, tapi mungkin ini aja mungkin konsep konsep bukan pola ya, tapi konsep di dalam soal tersebut ya mungkin akan berubah. Nah tipsnya itu saja, Kendra, banyak baca, kemudian banyak mengaji lah siar agama begitu ya, kumpul-kumpul dengan orang-orang ulama begitu ya di majelis-majelis taklim gitu, sambil Iya. dicatat kan. Ada kabar juga ini di KSM ini akan mengangkat dari soal-soal yang berbau empiris gitu ya, jadi sesuai dengan fakta sekarang begitu ya, Iya, kondisi iya. nyata seperti apa. Mungkin nanti akan bentuknya banyak muncul pandemi, misalkan pandemi itu di Al-Quran seperti apa misalkan. Nah itu mungkin bisa jadi seperti itu, jadi konten faktual begitu ya. Kak Hendra silakan. Iya, siap Pak. Ini pertanyaan dari Novarinan ya, peserta MTS. Untuk postes jam berapa Pak? Postes besok ya Pak Sulaiman ya? Ya, postes untuk Besok postes hari Sabtu ya. hari Sorry. Sabtu ya, hari Sabtu Ya, pertemuan terakhir, pertemuan kedua, insya Allah. Ya. insya Allah ya. Jadi Mm-mm. pertemuan kedua kan jam 13 sampai jam 15. Proses mungkin jam 15 ke sana Pak ya. Jam 15 ya, tepat jam 15 lah saya akan share postes. 30 menit lah waktunya, iya. Iya siap Pak. Yaitu ya Adeno Farina untuk jawabannya. Nah, silakan Bapak Ibu, adik-adikku yang belum mengisi absensi boleh mengisinya ya. Kita punya waktu sekitar 5 menit ke depan nih Bapak ya. 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 Boleh ada pertanyaan lagi? Kalau dilihat dari jawaban pretest ini, Kak Hendra, Ya. ini saya simpulkan ini 75% lah ya sudah pada memahami ini. Karena yang salahnya Alhamdulillah ya. dikit-dikit aja begitu. Ya, karena mungkin ini pun pembahasan soal yang keberapa gitu kan. Cuman ada yang menukik, ada yang enggak kan gitu ya Kak Hendra ya. Iya betul. Ada yang menggarisbawahi, ada yang mungkin lupa ya. Jadi intinya Iya, sih memang ketika banyak mengerjakan latihan soal ya Pak ya, jadi terbiasa dengan pola-pola soalnya. iya, betul. Seperti itu. Ya Ini ini pertanyaan. dari MTS ya banyak ya, siswa MTS atau MA ini Kak Ini Hendra? MTS Pak. MTS ya semuanya ya. MTS, iya Ya, kebanyakan ini siswa saya lihat MTS. Dari ini SMP mungkin sedikit ya, SMP atau mungkin sedikit. Oh, tidak ada. banyaknya MTS ya. Oh, luar Ya biasa. MTS. Kalau gitu klik semua itu. Kalau banyak MTS kayaknya klik semua itu dengan Iya.
dalil-dalil yang tadi yang dimunculkan dan juga alasan-alasan jawabannya ya. Ini dari Pak Eris nih Pak nih. Punya soal KSM IPS nasional nggak Pak katanya? Itu saya nasional itu kalau tidak salah Oh ya ya. ini nasional ya? Iya, saya angkat dari nasional. Coba nanti saya ini deh, takutnya filenya sama itu. Nanti kalau ada saya share di grup ya, biar Iya siap Pak. nanti Kak Hendra bisa bagikan ke peserta ya. Iya siap Oke. Bapak. Ya ini Ibu Mariati nih sudah raise hand. Silakan Bu Oh, Mariati. raise hand. Ya, mana? Biasanya kalau raise hand itu ada di atas biasanya. Ya sudah di atas Pak nih. Mana? Nah ini Bu Mariati nih. Silakan Bu Mariati. Nah, dibuka saja Bu mic-nya Bu. Oh, nanyain absen dia. Maaf, absennya Oh udah ya kenapa? sudah tadi. Ya itu saya lupa sambil mendengar sambil mengerjakan yang lain jadinya pas dilihat waduh ini udah jam 3 nih mau beres. Iya. Di sini udah adan itu, udah. Ya absen adan. saya share lagi deh. Ya Bu Mariati menanyakan absen. Ya Bapak Ibu, insya Allah dengan Pak Sulaiman ini kita ada 2 pertemuan hari ini dan hari Sabtu ya. Waktunya sama jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti saya menginformasikan di grup WhatsApp ya. Room sudah saya buka seperti itu ya. Terus direncanakan juga besok ada pertemuan dengan dosen bahasa Arab Pak dari UIN Alhamdulillah, iya. di Bandung. Itu membantu memfasilitasi mungkin tentang apa tuh ya, kalau seandainya ada soal dalam bentuk bahasa Arab ya. Tapi sampai sejauh ini Pak Sulaiman, adakah soal dalam bentuk bahasa Arab di IPS MTS? IPS MTS belum Belum ya. Tapi kalau soal bahasa Arab ada, tapi kalau untuk yang IPS belum Ya, pernah buat. misalkan ada satu soal dalam bahasa Arab nggak ada ya? Belum ada kalau saya. Oh belum ada ya. Ya belum kalau pernah begitu mungkin membuat, nanti gitu ya. saya komunikasikan dengan Pak Wildan ya dari dosen Sunan Gunung Jati. Saya tadi meminta Pak boleh minta bantuannya barangkali di IPS ada soal bahasa Arabnya. Oh iya boleh Pak. Tapi kalau seandainya dari tahun 2018, 2019 itu belum muncul soal bahasa Arab, ya kita mungkin tidak perlu dulu Pak ya untuk pembahasan dengan bahasa Arab. Kecuali kalau bahasa Arab yang terintegrasi dengan IPS itu banyak. Kalau bahasa Arab terintegrasi dengan IPS, ya ada konsep-konsep sosial di situ, itu ada. Kalau IPS murni kemudian disajikan dengan bahasa Arab belum sampai sejauh ini. Belum ya. Karena memang kalaupun dibuat juga mungkin ya kurang efektif juga karena memang siswanya kan banyaknya antipati juga sama bahasa Arab ini, Kak Hendra. Iya, ya misalkan ada satu soal atau 2 soal lah. Semuanya murni bahasa Arab, pertanyaannya gitu ya dan jawabannya. Belum ya? Iya, tapi kalau misalkan ada ini mungkin ada ketentuan kurikulum yang harus seperti itu, ya mudah saja mungkin kan tinggal terjemah ke guru bahasa Arab kan sudah jadi itu ya soalnya kan. Sudah gitu. jadi ya. Mungkin Bapak Ibu belum ini ya. Kita belum dulu deh pertemuan dengan Pak Wildan yang bahasa Arab itu karena saya juga belum tahu tuh soal-soalnya apakah ada bahasa Kalau Arab. mau yang saya pandang penting itu sebenarnya bukan bahasa Arab kalau mau didatangkan jadi narasumber itu ya. Membahas yang seperti ini ya, Kurdis seperti ini, fikih begitu. Nah itu sudah aja guru Kurdis gitu ya. Ya, bila perlu dari UIN Profesor Kurdis lah begitu ya. Sehingga ya jelas begitu ya pemaparannya seperti apa begitu ya untuk membahas ayat per ayatnya, tafsirnya. Karena kalau dari UIN itu saya yakin karena memang dibahas diperdalam begitu ya untuk kemampuan
tafsirnya begitu ya. Itu kalau itu kayaknya sangat penting kalau itu. Kalau bahasa Arab kayaknya belum begitu, belum ini ya, iya, belum ya. begitulah, iya. Iya siap. Ya mudah-mudahan nanti saya cari deh di grup pemateri ada yang jurusan Kurdis ya dosennya mungkin itu lebih lebih nyambung Pak ya tadi ya dengan banyaknya soal-soal dari ayat Al-Qur'an ya Pak ya. Ya, betul seperti itu. Ya ini dari Pak Joko Herianto nih, mohon di-share soal KSM 2020-2019 di grup ya Suwun. Ya insya Allah Pak ya nanti dari Pak Sulaiman. Oke, mangga Kalau siap. sudah menemukan di-share di grup. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Sulaiman ya. Monggo closing statement aja Pak untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih Kak Hendra. Rupanya ya, yang saya harapkan sih sebenarnya kita diskusi, tapi waktunya juga sudah sudah habis. Baik Ibu Bapak guru pembimbing IPS dimanapun berada dan juga adik-adik yang tetap semangat tentunya, walaupun pada masa pandemik ini tetaplah memberikan sesuatu yang bisa menambah keilmuan ya, dan kegiatan learning camp ini Bapak pikir ini sangat memberikan yang berbeda tentunya ya. Silahkan mungkin bisa dibandingkan antara yang ikut learning camp dengan yang tidak ikut learning camp. Ini akan jauh sekali perbedaannya ya. Itu pun kalau yang menyimak baik dari awal pertemuan begitu ya sampai dengan pertemuan berikutnya. Dan untuk closing statement saya tetap merujuk pada hasil pretest ini ya, di mana saya berkesimpulan bahwa siswa-siswi yang menjadi peserta untuk sekarang ini sudah bisa dipastikan tidak berangkat dari nol. Artinya sudah mereka sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman begitu ya, ataupun penjelasan dan juga pembahasan dari materi yang sama. Terbukti dari hasil pretest ini yang insya Allah nanti akan di-share kepada Kak Hendra selaku panitia penanggung jawab KSM IPS MTS. Ya, jadi artinya terima kasih kepada seluruh adik-adik, anak-anakku, siswa-siswi pada kesempatan dimanapun berada yang sudah melakukan pretest, dan teruslah gitu ya, jangan sampai berhenti di situ. Jika nanti sudah Bapak share ke Kak Hendra, oh ini ternyata salah, oh ini tadi yang dijabarkan oleh Pak Sulaiman itu ternyata saya menjawabnya A, harusnya B begitu ya. Nah itu bisa cross check lah nanti ya, bisa dievaluasi. Demikian saja Kak Hendra, closing statement dari saya, ucapan terima kasih saya aturkan kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa seperti ini, sangat-sangat bermanfaat. Demikian Kak Hendra, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya kepada Bapak pemateri kita Pak Sulaiman Bukhari yang telah membimbing kita selama hampir 2,5 jam ya Bapak Ibu, dari mulai tadi post pretest sampai ke pembahasan materi dan terakhir ada closing statement. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu pembimbing yang sudah dengan setia mendampingi putra-putrinya, dan juga pada adik-adik sekalian yang dengan semangat tinggi untuk mendapatkan ilmu ya, terus mencari ilmu, mempersiapkan untuk nanti mengikuti KSM di bulan November. Akhir kata kita akhiri saja Bapak dengan pertemuan alhamdulillah, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.